Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyiknya belajar Berjumpa kembali dengan kimia. saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Oke, materi hari ini adalah isomer alkena. Yuk kita mulai materinya, yaitu alkena. Alkena. Setelah kita belajar alkena, sekarang kita belajar alkena. Alkena nanti isomernya itu ada 4 ya yang akan kita pelajari. Yang pertama itu nanti kita akan bicara tentang isomer rangka. Jadi kita bicara isomer rangka. Kemudian yang kedua nanti kita akan bicara isomer posisi. Jadi ada isomer rangka, ada isomer posisi. Kemudian yang ketiga nanti kita akan bicara isomer fungsi. Oke, kalau di alkana nggak punya ya isomer fungsi, adanya alkena. Terakhir adalah isomer ruang. Isomer ruang yang dikenal dengan namanya adalah isomer geometri. Geometri. Oke, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah kita membahas yaitu isomer rangka. Apa sih isomer rangka itu? Oke. Isomer rangka, perlu diketahui bahwa isomer itu adalah rumus umumnya sama, nah, nanti tapi apanya gitu ya yang beda. Untuk isomer rangka, berarti kalau kita jelasin adalah rumus umum sama, tapi rangkanya beda. Jadi rangkanya beda. Itu yang membedakan sama isomer yang lainnya. Rangkanya ini yang beda. Contoh. Misalkan saya punya C-nya itu ada 4. Ini tak kasih rangkap di sini. Kemudian kita punya C-nya ada 4 tapi modelnya seperti ini. Oke, kalau kita lihat di sini, ini hanya kurang 3, yang ini kurang 2, yang ini kurang 1, yang ini kurang 2. Ini kurang 3, ini kurang 3, yang ini kurang 3. Yang ini sudah pas ya, sudah 4. Yuk kita cek, C-nya ada berapa? C-nya ada 4. Hanya ada berapa? 3 tambah 2, 5, 6, 7, 8. Hanya ada 8. Sini kita cek juga, C-nya 4. Hanya, yang ini ada 2 ya, karena ada rangkap 2-nya. Berarti nanti C4, H8 juga. Sama rumus umumnya, tapi rangkanya beda. Yang ini lurus, yang ini ada cabangnya. Itulah yang disebut dengan namanya isomer rangka. Oke, yang kedua itu adalah isomer posisi. Apa isomer posisi? Nah, ini harus ngerti juga. Dari kata aja udah kelihatan bahwa isomer posisi ini maka yang beda apanya kira-kira? Posisi rangkapnya. Berarti rumus umumnya sama, tapi ada tapinya. Tapi posisi rangkapnya beda. Berarti titik poinnya di mana? Di posisi. Posisi rangkapnya beda. Contoh, saya punya C-nya 4, sama dengan yang di atas, C-nya 4. Ini juga C-nya 4. Ini saya taruh di sini, nomor 1, nomor 2. Kalau saya lengkapi, berarti ini hanya kurang 3, ini kurang 2, yang ini kurang 1, ini kurang 2. Yang ini kurang 3, yang ini kurang 1, ini kurang 1, ini kurang 3. Kita cek di sini. C-nya ada berapa? C-nya ada 4. 3 tambah 2, 5, 6, 7, 8. Hanya ada 8. C-nya ada 4. Hanya juga ada 8. Sama rumus umumnya, tapi posisi rangkapnya beda. Yang ini nomor 1, yang ini nomor 2. Itulah yang disebut dengan namanya isomer posisi. Berikutnya, yang nomor 3. Oke.
Semakin paham ya. Nomor 3 itu adalah isomer fungsi. Isomer fungsi. Dari kata aja udah kelihatan bahwa isomer fungsi berarti pengertiannya adalah rumus umum sama, tapi apanya beda? Sama, tapi gugus fungsinya beda. Gugus fungsi beda. Ya, berarti penekannya pada apa? Perbedaan gugus fungsinya ini. Oke. Contoh, misalkan saya untuk isomer fungsi ini ternyata alkena itu rumus umumnya sama dengan sikloalkana. Sikloalkana. Oke. Contoh, misalkan C-nya ada 4. C-nya ada 4. Sama soalnya, C-nya ada 4. Ini juga ada 4. Nah, ada 4. Karena siklo berarti tertutup. Nah, ini ada rangkapnya karena dia alkena. Kalau kita tambahin dengan H, ini hanya berarti kurang 3, ini kurang 2, ini kurang 1, ini kurang 2. Untuk yang siklo, nah, karena ini ada 2, berarti ini kurang 2 semua. Kurang 2, kurang 2, kurang 2. Kita cek di sini. C-nya ada 4. 3 tambah 2, 5, 6, 7, 8. Hanya ada 8. Oke. Yang sini juga sama. C-nya ada 4. Hanya ada 8. Jadi rumus umumnya sama, tapi beda fungsinya. Satunya alkena, satunya sikloalkana. Inilah yang disebut dengan namanya isomer fungsi. Oke, lanjut sekarang kita ke isomer ini. Isomer apa? Ruang, isomer ruang. Berarti kita tulis nomor 4. Nomor 4 ya. Oke, isomer ruang. Isomer ruang itu nama lainnya di situ adalah geometri. Berarti isomer ruang atau namanya geometri. Nah, di alkana nggak ada ya isomer ruang ini. Yang ada di alkena. Nah, isomer geometri nanti ada nama lainnya, ada namanya nanti posisinya ada cis, ada namanya trans. Oke, ada cis, ada trans. Cis itu apa? Cis itu yang sama adalah sejajar. Kalau trans, yang sama berseberangan. Berarti ini yang sama berseberangan. Oke. Yang ini yang sama sejajar, yang ini yang sama adalah berseberangan. Nah, supaya lebih jelas, kita kasih contohnya. Ya, misalkan contohnya saya punya 2 butena. Butena itu C-nya ada berapa? C-nya ada 4. Oke, 2 butena C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Rangkapnya nomor 2. Berarti ini hanya kurang 3. Ini kurang 3. Yang ini kurang 1. Ini kurang 1. Kalau ini saya buat model isomer cis-trans, nah, maka kemungkinannya seperti ini. Pusat perhatian kita yang ada rangkapnya ini untuk membentuk, yang ada rangkapnya ini. Berarti kalau saya tulis, berarti ini C rangkap C, C rangkap C. Posisi H, ini saya tulis di atas, ini tak tulis di atas, ini bisa di atas, ini bisa di bawah. Kemudian posisi dari CH3, nah, berarti ini di bawah, yang ini di atas, yang ini di bawah. Ternyata kalau kita lihat gambarnya di sini, ini ada yang sama. Posisinya gimana? Sejajar. Yang ini ada yang sama. Posisinya adalah berseberangan. Berarti yang atas ini namanya adalah cis. Karena namanya 2 butena, berarti cis 2 butena. Yang bawahnya ini karena dia berseberangan, maka namanya adalah trans. Jadi namanya adalah trans 2 butena. Oke. Supaya paham, ini ada namanya trik asiknya ya. Ada trik asik.
Saya kasihkan ke teman-teman semua. Nah, trik asiknya gimana? Gini, dikatakan dia adalah cistran, itu adalah ada yang sama pada C yang beda. Ingat-ingat, ada yang sama pada C yang beda. Dikatakan bukan, BKN ya, bukan cistran, itu apa? Berarti ada yang sama pada C yang sama. Oke, kita masukkan ke soalnya, yuk kita cek. Nah, ini kan ada yang sama pada C yang berbeda. Berarti ada yang sama pada C yang berbeda. Ini kan juga sama. Ada yang sama pada C yang berbeda. Seandainya saya buatkan contoh soal kayak gini. Nah, misalkan saya punya C, ini ada CH3, ini ada CH3, ini ada CH3, misalkan gitu ya. Yang ini ada H. Oke, kira-kira ini cistran apa bukan? Nah, kita cek. Ini ada CH3, ini ada CH3, sama kan? Ada yang sama pada C yang sama, berarti dia bukan cistran. Berarti ini bukan cistran. Karena ada yang sama pada C yang sama. Oke, supaya paham, maka saya buatkan soal latihan ya. Soal latihan. Silakan nanti teman-teman dijawab, taruh di kolom komentar ya jawabannya, supaya saya tahu paham apa enggak materi hari ini ya. Contoh soal. Oke. Soal latihan gini. Oh, sebelum ke soal latihan, ini saya kasih contohnya dulu. Berapakah jumlah isomer? Berapakah jumlah isomer dari C4H8? Nah, sebelum soal latihan, ini contoh dulu. Soal latihan nanti saya taruh di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah isomer C4H8, C4H8 merupakan alkena. Kalau tanyakan hanya C4H8, maka ada kemungkinan ada isomer fungsi yang bermain, ada isomer posisi, ada isomer rangka. Kita cari, yang pertama kita cari golongan alkena. Itu siapa aja yang termasuk C4H8 isomernya. Langkah pertama, karena C-nya ada 4, berarti kita tulis 1, 2, 3, 4. Posisi rangkap kita taruh di nomor 1. Kemungkinan yang kedua adalah 1, 2, 3, 4. Taruh nomor 2. Oke. Kemungkinan berikutnya yaitu adalah 1, 2, 3. Rangkapnya taruh sini. Taruh sini boleh apa enggak? Tidak boleh, karena nanti sama dengan ini. Sama dengan nomor 2. Taruh sini boleh apa enggak? Enggak boleh, karena sama dengan nomor 1. Ya, berarti kita taruh posisi di nomor 2. Apakah ada kemungkinan yang lain? Tidak ada. Berarti totalnya untuk yang alkena ada berapa? Ada 3. Ternyata alkena punya isomer fungsi, yaitu sama apa? Sikloalkana. Ada berapa sikloalkananya? Yuk kita cari ya. Siklo berarti siklus, karena ada 4, berarti model pertama 1, 2, 3, 4. Model berikutnya apakah ada? Ada, kita pakai 3. Oke, sisa berapa? Sisa 1, taruh di sini. Boleh nggak taruh sini? Sama aja, taruh sini juga sama aja. Apakah ada kemungkinan yang lain? Tidak ada. Karena harus siklus, berarti minimal ada 3 yang bergabung. Berarti totalnya sini ada 2. 3 tambah 2 berapa? 5. Berarti totalnya adalah 5. Jadi kalau nanti di soal yang ditanyakan, berapakah jumlah isomer C4H8 yang merupakan alkena, maka jawabannya 3. Tapi kalau jumlah isomer C4H8 yang merupakan sikloalkana, maka jawabannya 2. Kalau soal nggak ada kata-kata alkena maupun sikloalkana, ya hanya C4H8 saja, maka totalnya adalah 5. Oke, sekarang soal latihannya, saya taruh sini ya. Soal latihan, silakan dicoba ya. Kalau itu tadi bukan soal latihan, contohnya. Ini tadi contoh soal latihan ya. Ini sekarang soal
latihan yang aslinya buat teman-teman semua. Cari, nah ini pertanyaannya, cari jumlah isomer. Nah, cari jumlah isomer dari, ini kan C4 ya, saya kasihkan C5H10. Oke, ini soal latihannya. Silakan mencoba. Jangan lupa jawabannya taruh di kolom komentar. Semoga kalian paham semua. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silakan di-share ke teman-teman kalian supaya manfaatnya lebih banyak lagi. Dan jangan lupa dapatkan rangkuman materi ini di IG saya, Kim Ude. Jangan lupa follow ya, dan kunjungi Facebook Asiknya Belajar Kimia. Oke, salam sukses dari Kim Ude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.